adab hubungan antara bapak orang tua dengan anak, yaitu hendaknya bapak menolong anaknya untuk berbakti kepadanya, untuk taat kepadanya. Bagaimana caranya? Bi husni muamalatihim, dengan baiknya interaksi. Wa hakimi siyasatihim, dan bijaksana mengatur hubungannya. Wa rasyidi tarbiyatihim, dan pandai mendidik mereka. Wa amruhum bima yustata'u, dan memerintahkan mereka dengan apa yang mereka mampu. Bapak Ibu, anak-anak kita ke depan seperti apa mereka terhadap kita, itu buah dari seperti apa kita kepada mereka. Tak baleni, tadi ada pertanyaan, bagaimana cara anak bisa mendekat? Anak sudah dewasa tapi menjauh. Apa yang dilakukan anak hari ini itu adalah apa yang kita lakukan terhadap anak saat mereka dalam didikan kita. Satu, dengan apa? Husni muamalatihim, harus baik interaksi antara anak dengan bapak. Ketika anak di depan kita, Allahumma faqihu fiddin, di dalam hati kita mendoakan, ya Allah, jadikan dia dekat denganmu, jadikan dia ahli agamamu. Dirangkul, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah, jadikan dia orang yang alim agamamu, orang yang dekat dengan ngobrol dengan anak. Berapa kali kita ngobrol dengan anak? Biqadri kifayatihim, sesuai kadar kecukupannya. Ngobrol terus yo rapi, orang ngobrol yo ora. Saya ngobrol dengan anak nggak banyak, waktu saya hanya setengah jam sampai 1 jam tiap hari ngobrol dengan anak, tapi itu dimanfaatkan agar ruh itu nyambung. Bagaimana agar anak kembali kepada kita? Baiknya hubungan interaksi. Kedua, bantu mereka untuk taat kepada orang tua dengan cara mengatur, mendidik dengan baik, dan memerintahkan sesuatu sesuai kemampuannya. Bapak Ibu, ada yang di sini punya 2 anak lebih. Mas Faris anaknya berapa? 2, oke. Cak Hari? Oh, 3. Ada anak yang sering berontak ketika kecil, usia TK, cilik nangis, TK berontak, kelas 1 merkengkeng dengan kehendaknya. Ada yang seperti itu? Ada anak yang dia nggak pernah nangis, tahu-tahu ngetok noloh, tahu-tahu dia diem, ora usah diloroi wis meneng, tukaran karo dulure, sing sitok awal, sing sitok ngalah. Yang lebih berbahaya, yang perlu Anda perhatikan pertama adalah sing ora tahu nangis karo sing ora tahu menangan. Itu ketika dewasa dia mudah depresi, dia mudah nelongso, dia mudah. Itu harus mentalnya kita kuatkan. Kak, asline dulurmu iku sayang. Dijelaskan. Karena biasanya anak sing meneng iki baperan. Sedangkan anak yang berontak itu biasanya ora patek duwe beban cah ngono ki, Pak. Lah, kadang orang tua salah. Husni muamalatihim salah. Interaksinya sing meneng dianggap ora rewel, sing gero-gero dianggap rewel. Akhirnya sing mbok openi sing gero-gero, padahal sing gero-gero ki gak mbok turuti, asline dia wis los. Tapi sing meneng iki dia batin, dia ngeluh karena dia nggak mampu mengekspresikan gejolak hatinya, makanya dia memilih diam. Dan ini anak-anak yang ketika dewasa berbahaya. Sing ngeneng wong tuane biasanya sing model ngene iki, Pak. Mulane ana unen-unen kuwi cilikane ndableke ngono.
SMP ini galak era kaprah. Lah kok saiki apik yo karo wong tuane? Karena dia nggak punya beban. Bisa dipahami nggih? Bantu anak-anak untuk taat kepada orang tuanya dengan cara yang bijaksana. Qala sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi, rawahu Abu Syekh bidhafin. Kanjeng Nabi dawuh, Allah memberi kasih sayang kepada orang tua yang menolong anaknya untuk berbuat baik kepadanya. Bapak Ibu, piye to carane nulungi anak supaya apik karo wong tuane? Pendidikan itu ada 3 hal. 1, pertama pendidikan apa yang dia lihat dari orang tuanya. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, al ummu madrasatul ula. Yang kedua, dari apa yang didengar dan dari apa yang dia baca. Yang ketiga umum, neng kono oleh, dari sekolah, dari ngaji dapat. Tapi yang kedua dan pertama ini yang paling pokok. Kalau kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kita, maka tunjukkan kepadanya kita berbakti kepada orang tua kita. Maka ayah yang biasa itu adalah ayah yang menceritakan. Ono bapak sering nyeritani anaknya, cerita akrab, cerita itu ayah yang biasa. Ada ayah yang baik adalah ayah yang bisa menjelaskan, tidak sekedar menceritakan tapi menjelaskan. Nah, ki kakek nenek itu bapak ibunya ayah. Yang paling utama itu mereka. Derajatmu jauh di bawah mereka. Ketika kita jelaskan derajat kedua orang tua kita, maka dia akan tahu derajat kita. Paham ya maksudnya? Itu orang tua yang baik. Ada orang tua yang unggul. Apa orang tua yang unggul? Yaitu orang tua yang tidak sekedar menceritakan, menjelaskan, tapi bisa menunjukkan. Tapi yang paling hebat adalah orang tua yang bisa memberi inspirasi untuk anaknya, sehingga anaknya selalu ingin ikut yang dikerjakan orang tuanya. Bagaimana cara menolong anak kita untuk taat kepada kita? Ya, perlihatkan kepada dia, jelaskan kepada dia, tunjukkan kepada dia, jadikan kita inspiring untuk dia bahwa kita berbakti kepada orang tua kita. Paham nggih maksudnya nggih? Niku nek dawuh Kanjeng Nabi, birru abaakum tabirukum abnaukum. Yang keempat, manhul abai abnaahum al-atfa war rahmata wal inayata war riayata. Memberi bapak kepada anaknya, memberikan kasih sayang, memberikan cinta kasih, memberikan perhatian, war riayah, dan memberikan perlindungan. Tugas seorang bapak kepada anaknya memberikan kasih sayang, memberikan cinta kasih, memberikan perhatian, dan memberikan perlindungan. Makanya kemarin pun sering kula singgung, Bu, anak jenengan nek usia 0 sampai usia kelas 5 MI, kelas 5 SD iku nek lanang melu ibuke. Tapi nek wis kelas 5 SD, kelas 5 MI, anak sudah berusia 10 tahun. Karena 10 tahun itu masa batas akhir di mana anak menjadi remaja. Maksudnya batas akhir itu batas yang paling cilik. Bocah diobrai kon salat. Nek orang nurut digepuk umur piro? 10 tahun. Maka anak laki-laki yang usia 10 tahun iki kudu mbok elokke bapake. Aja mentil ibuke. Aja sering-sering milu ibuke. Karena laki-laki. Biar dia jantan seperti ayahnya. Biar dia kuat seperti ayahnya. Dia tahu yang dilakukan ayahnya. Bocah wis kelas 6 SD melok ibuke ya. Bocah wis kelas 6 SD, kelas 1 SMP, mak, bu. Anak seperti ini sok benek wis gede. Kelakuane kaya buane. Gampang ngersula. Gampang nesu.
Ya bojomu Bang. Ya pokoknya kaya wong wedok. Baperan. Pokoknya kaya wong wedok. Tulung sing anak-anak lanang dikandani, "Cung, nek wis kelas 5 SD, bapakmu ngopi, melu ngopi. Bapakmu nilai toko, melu. Bapakmu ngaji, melu." Ketika sudah usia 10 tahun, agar yang anak ini niru bapaknya. Kalau laki-laki jangan sampai niru ibunya. Niru ibunya dibully terus koncone. Anak yang di pesantren Bapak Ibu, neng pondok kok dibully koncone, sekolah kok dibully koncone, iku rata-rata siji bapake gak neng omah. Nomor loro melu mbane. Nomor telu dhek yo karo ibuke tok. Ketika kecil dibully, ketika dia punya hasrat membalas, usia 16 tahun, 17 tahun nakal. Jadi cilik dibully, gede nakal, kan baperan, mudah patah. Ketoke ringan, tapi ini harus dikerjakan. Anak Cak Hari melembokane apa bapake? Nek ngopi melok bapake, cocok lho. Ya kudune ngono, Pak. Engko gondrong kaya bapake gak apa-apa. Keren. Dan itu memang harus seperti itu. Tapi nek wedok kudu sering milih ibuke, cilik sampai sepuh kudu milu ibuke. Bapak memberi perhatian, bapak memberi perlindungan, tapi pendidikan anak gadis mutlak ibunya yang harus ditiru. Umpama anakku wedok ketoke gak tak sekolah no TK, sing lanange gak tak sekolah no TK. Saling kok kadung tiru guru TK yo repot, Pak. Loh, anak saya nggak ada yang sekolah RA, nggak ada yang sekolah TK. Anak saya itu langsung kelas 1 semua. Kelas 1 gak iso maca yo ora apa-apa, Pak. Satu kelas pinter-pinter, Pak. Anakku tok sing ora iso maca. Saiki kelas 1, Pak. 8 bulan kelas 1 baru lancar, Pak. Liyane wis jadur teko ndi anakku cek sekolah ABC, Pak. Enggak apa-apa. Nanti kelas 3 kita lihat. Tek 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 naik. Ibarate HP ngoten niku ora lobet. Perkara rame iku sesuai kapasitasnya. Bocah cilik, rame cilik dibeyeki, Pak. Kira-kira neng ndi parake? Lemot. Error. Wis bar dices yo jek kotong neh, Pak. Bar dices kotong neh. Perkara apa? Cilikane kakean beban. Kula sering ditakoki, "Pak Yai kok mboten di sekolahne TK le anake iki?" Anak TK itu kudu ngerti ibuke. Kasih sayang ibunya, cara berperilaku ibunya. Iki nek sampai niru guru TK repot aku. Jaluk ngene, jaluk ngono, jaluk ulang tahun sak piturute repot. Paham nggih? Apa maneh iku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika sudah pernah terlanjur memarahi anak, bagaimana cara menyembuhkan kita di hati anak? Karek umure piro gitu. Mudah menyembuhkan hati anak itu mudah. Kalau orang tuanya ridho, maka Allah akan memberi keridhaan terhadap anak. Anak yang jenengan nakal, bok seneni gak popo. Tapi nyenenine itu tarbiyah, bukan dari dasar nafsu dan benci. Iki sing wedok kudu memahami. Nyeneni anak boleh, memarahi anak boleh, tapi sebatas tarbiyah, pendidikan, bukan dari hati dan nafsu. Atine jenengan ridho, atine jenengan lego. Kowe mabuk, kowe anakku. Kowe nakal, kowe anakku. Kowe mek apa-apa sak lawase kowe anakku, nak tetep kowe anakku. Tapi aku serengen ki sebagai bentuk tarbiyah. Kalau marah itu sampai hati, niku bahaya. Biasanya gak iso mari, Pak. Tapi nek marah sekedar tarbiyah, hati masih ridho, insya Allah anak niku tidak akan terluka. Lah nek wis kadung anake muring-muring, serengen. Sering kula sampaikan, sentuh ruhnya, sentuh hatinya. Doakan ketika dia tidak tahu, doakan ketika dia tidur,
doakan, sentuh ruhnya. Pun kula lajengaken gak khatam-khatam kuku nggih. Fafil hadisi annal Aqra' ibnal Habis qala innali asyratan minal walad ma qabaltu wahidan minhum faqala sallallahu alaihi wasallam inna man la yarham la yurham rawahu al-Bukhari. Ada hadis Aqra' bin Habis mengatakan, saya itu punya anak 10, tak satu pun dari anakku yang 10 itu tak cium, nggak pernah aku nyium anak. Ono wong tuwa ora tahu ngambung anake, jenenge Aqra' bin Habis. Terus Kanjeng Nabi dawuh, hei Aqra' bin Habis, anna man la yarham la yurham, anna man la yarham la yurham. Sapa wong gak duwe rasa tresno, gak duwe kasih sayang, mongko wong iku gak dikasih sayangi. Jenengan wong tuwa gak tahu kasih sayang neng anak, so anak orang duwe kasih sayang neng wong tuwa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man la yarham shaghirana wa yuqakir kabirana. Kanjeng Nabi dawuh, tidak termasuk golonganku orang yang tidak sayang terhadap yang kecil, tidak memuliakan yang besar. Jadi terhadap anak kecil kita harus sayang, terhadap orang tua kita memuliakan. Kalau dua-duanya ini terjadi, insya Allah sinkron. Didik anak itu sebenarnya, sama ada yang pernah hidup di rumah pesantren kiai, ada yang lama, anak kiai delok bu, dibabahke dicul-culke, disayang karo Pak Kiai ini, tapi pencilaan ngoten niku yo ora patek diloroi. Tapi kenapa ketika dewasa mereka menjadi orang-orang hebat? Nah itulah pendidikan. Ketika anak 0 sampai 4 tahun dia seperti raja. 0 sampai 4 tahun ojo kakean loroi. Ben menek wet ben engko ceblok ya wis. Engko nek ceblok lara iya ngono Pak. Bocah tiba kok nangis, iku tandane wong tuane, oh lho, ya Allah, nangis akhirnya dhek Pak. Umpama bocah tiba blek, mbok guyu, gak nangis dhek Pak. Dia nangis karena dia pernah melihat anakku iku nek bar dolan kok ngene tangga oleh reno-reno Pak. Anak kula kan enten sing usia 3 tahun, 2 tahun setengah. Ngoten niku nek nangis kiyer Pak. Nggih kula ben. Kalih umine yo diben. Kok nek wis meneng dikandhani. Dek Aka. Nek pingin apa-apa kuwi ngomong aja nangis dhisik. Nek kepingin apa ngomong aja nangis dhisik. Ngoten niku ya terus tenang. Aku nek guyu yo kemekelen ki oleh kondi ki iso tenang. Iki jelas kok ngene tangga ki aku. Walah wong dikandani ngono kok iso tenang. Jadi didik anak itu sebenarnya manajemen kita seberapa hati kita berserah diri kepada Allah. Semakin orang tua mengkhawatirkan anaknya tentang akhlaknya, tentang keburukannya, tentang masa depannya, semakin orang tua itu diuji sama Allah. Bapak Ibu pangapunten, mulane anak kiai, bah lah anak jenengan kok sampean cul-culke, kok nek wis ngerti, wayahe ngerti dhewe. Dan wayahe ngerti dhewe kuwi ilmu sing paling berat. Kula niki sakniki miris Pak, terus terang. Kene apa anak kula mboten kula sekolah TK. Pemerintah menggenjot pendidikan mulai usia dini oke. Tapi pendidikan kan tidak harus klasikal. Anak usia dini, pendidikan yang terbaik adalah dengan ibunya. Nek menurut kula, jenengan mboten kudu percaya. Kemudian sakniki niku pelajaran di sekolah klasikal niku kadang urung wayahe wis diwayah-wayahke. Dan yang menuntut ternyata bukan sekolah, yang menuntut ternyata bukan lembaga, yang menuntut wali murid.
kakak kula niku guru TK. Sambat bocah 4 tahun ora iso maca karo ibuke dicetroti. Keri karo batur cemethoti, Pak. Lah ya wong HP rame cilik kok dikai beban gede, wis sedelongkas lemot, Pak. Makanya saat usia berkembang itu 0 sampai 4 tahun kata Sayyidina Ali, jadikan anak seperti raja. 4 sampai 8 tahun anak seperti pangeran. Ngerti pangeran? Los nek kleru diloroi. Los nek kleru diloroi. Tapi nek wis 8 tahun usia kelas 2 MI, kelas 2 SD, anak seperti tahanan perang. Anak kula sing nomor 2 ki usia 7 tahun. Karo kakak wis dikandani, Bim, kowe saiki penak Bim, urung wayahe. Dilungkas kowe. Dilungkas. Usia 8 tahun seperti tahanan perang. Wayah sholat kudu disiplin, wayah ngaji kudu disiplin, takdim disiplin. Terus 8 tahun sampai murohek. Murohek itu kapan? 14 tahun, kelas loro SMP. Nek wis bocah kelas loro SMP rangkul. Jadikan dia seperti sahabat, teman yang sering bercerita. Kok nek wis dirangkul, cung delongkas kelas 3 SMP mondok. Utawa kelas 6 SD kan wis karo bapake. Cah lanang kok ning omahe ngemik yo mondok. Keren, Pak. Nek kelas loro SMP dirangkul, kelas 3 SMP dirangkul, SMA diskusi, Pak. Musyawarah wa syawirhum fil amr. Itu pendidikan, Pak. Saiki gak cilik kaya tahanan perang. Dijiplaki ndang iso ikrok, ndang iso maca, ndang iso hitung-hitung 1 sampai 10.000, Pak. Bocah 2 tahun setengah hitung-hitung sampai 10.000. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wes. Ketika SD terus, ketika SMP kapok, Pak. Anak-anak yang ketika usia 4 tahun ini sudah ditekan dengan berbagai pelajaran. Niku sok, Pak, nek wis kelas loro SMP dia merasa merdeka. Dia ingin bebas. Lah nek bebas iki wong tua ora iso ngrangkul. Bahaya. Ini yang menyebabkan kenapa anak menjauh dari orang tuanya, karena orang tuanya ora iso husnu muamalatihim. Ora apik interaksine, ora apik didike. Sekarang banyak yang terjadi seperti itu ya. Nek wis kelas loro SMP mlebu omah slunta-sluntu. Petuk ibuke ya sluntu, petuk bapake sluntu, takok ya ora. Ada yang seperti itu, cepet dirangkul. Mumpung nung terlambat. Dirangkul, Nak, lungguh Nak. Piye bar kondi mau. Kancamu sing apik dhewe sapa? Takoki terus. Harus bagus interaksinya. Cilik diplekete, SD diplekete, SMP ucul. Ini yang terjadi hari ini. Bahasa ucul paham ya? Dijak ngomong wis ora kenek. Pemahaman anak ini, aku ketemu ibu mesti diseneni, ketemu bapak mesti aku salah. Ini yang terjadi. Cung, gak mulai cung. Mulai nggo apa, Pak? Paling petuk mak lampir. Ibu dianggap mak lampir, bapak dianggap monster. Bahaya. Makanya kula salut karo Cak Hari. Pondok Ramadan bareng karo anake. Sak kamar ngobrol. Tapi tersiksa, gak iso ngobrol poligami deh. Diawasi anake. Dan itu baik. Anak karo wong tua kudu akrab. Anak saya ketika SD, Pak, agak jauh. Ketika SD kelas 6, kelas 5, ya seperti diktator. Saya seperti diktator menurut anak saya. Sekarang anak saya kelas 2 SMP, sering tak timbali, Pak. Tak timbali ya sunduk-sunduk kaya santri, lumrahe santri. Ya basa karek kula ya basa, tapi tak ajak ngobrol, tak ceritani. Karena apa? Ini saatnya merangkul, bukan menjadikan sebagai tahanan perang.
Ada pertanyaan dari sini? Kalau nggak ada langsung dilanjutkan. Ketoknya anaknya cek cilik-cilik toh ya? Ya alhamdulillah. Sing wis kadung ya wis didongakno wae. Ngajine sama walage kok. Ada yang belum punya anak? Menikah tapi belum punya anak? Ada. Kalau ada udan-udanan bareng karo bojone. Terus donga robbana hablana min azwajina, terus ngombe banyu udan. Terus bengi insyaallah dadi. Amrul aba'i lil abna'i bis sholati idza balagha al wahidu minhum sab'a sinina liyan sya'a ala hubbiha wa ta'alluqi biha summa darbuhu inda tarkiha idza balagha asyri sinina li alla yata'awwada tarkiha wa jifaiha wa tafriqu bainahum fil madaji. Bapak dalam adab Islam terhadap anaknya, ketika anak usia 7 tahun sudah harus diperintah untuk sholat. Ketika usia 10 tahun dia dipukul ketika meninggalkan, agar tidak meremehkan sholat dan tidak menjauhi sholat. 10 tahun saatnya anak seperti tahanan perang. Dan wajib memisahkan ketika usia 10 tahun, wajib pisah kamar. Paham pisah kamar ya? 10 tahun itu usia piro? Kelas 4 toh? Ya 5 lah, 5. 4 naik 5. Anak kelas 4 MI, kelas 4 SD iku gawekno kamar dhewe. Terpisah dari bapak ibuke. Soalnya bocah sakmono wis cetha, wis ngerti. Iki kok horeg kabeh. Bahaya iki. Eneng gempa neng ndi iki. Dipisah. Nek gak duwe kamar, kon turu ngarep TV. Kon turu ning bale, pokoke aja melu bapak ibuke. Ihtimamul abai bi ta'dibi abnaihim wa ta'limihim wa tahdhibihim. Makanya ayah itu harus punya 3 kemampuan. 1, kemampuan untuk menceritakan, menjelaskan, menunjukkan dan menginspirasi. 1, bapak kudu pinter cerita sehingga anakmu ketika nang ngarepmu gak dolanan HP. Ceritane, cung, ngopo? Wong cung, pokoke cerita sing seru-seru. Sehingga anak ini lupa HP, lupa. Sing nomor 2, bapak kudu punya kemampuan mendengarkan anak ketika bercerita, sehingga akan terjadi pendidikan, pengajaran, dan tahdzib, mendidik rohani. Wah, berarti wong lanang ki iso apa-apa kudune. Jangan harapkan anak jenengan ngerti nek duwe bapak isite nyambut gawe tok. Nyambut gawe oleh duit kayak nobukane anak babah ngono. Repot, Pak. 1, kemampuan mendidik fisik. Oh ngono gak oleh, cung, ini bener. Ngene. Taklim tentang pengetahuan. Kula nek kalih anak biasa. Nek makmum maghrib keri ngono ki piye? Mau terus dia cerita, wah ning santri ngene cerita teko ndi akhirnya. Cung, lah nek rakaat subuh pertama kunut perkara masbuk imame kunut ngono ki makmume yo melok kunut. Terus nek nomor 2 kok yo kunut neh to ora? Ngoten terus cerita. Lah itu harus dibuka, namanya taklim. Taklim, tarbiyah, tahdzib. Taklim itu mendidik pengetahuan, tarbiyah itu mendidik perilaku, tahdzib mendidik jiwa. Sing diulang piro berarti? 3. Niku tanggung jawabnya bapak, dudu tanggung jawabnya ibu. Tanggung jawab mendidik robot, tanggung jawabnya ibu dijak ngerasani tonggo terus anakmu. Terus akhirnya anakmu lanang tapi kaya cah wedok, koncone dirembu kae koncone. Perkara kesuwen karo ibuke. Mboten Bu benjing enten malih jenengan. Pun kula lajengaken. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro
Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Taklim, tarbiyah, tahdib, mendidik pengetahuan, mendidik perilaku, mendidik ruh. Telu, mendidik pengetahuan, wong tua kudu sering maca supaya anake pengetahuane tambah. Mendidik perilaku, wong tua ngekei contoh dan lain sebagainya. Mendidik jiwa, diskusi ringan. Yang penting hatinya kena. Wa qala Aliyun radhiyallahu anhu, "Allimuhum wahadzibuhum." Ajarilah anakmu dan didiklah anakmu. Wa qala Al Hasan radhiyallahu taala anhu, "Murruhum bi taatillah." Perintahkan mereka untuk taat kepada Allah. Wa 'allimuhumul khaira, dan ajari mereka mengetahui kebaikan. Anak niku nek gak diajari wong tuane apik, terus sing ngajari sapa? Wa fi takhriqil Bukhari marfu'an mana khala walidun waladau afdhala min adabin hasanin. Tidak ada pemberian orang tua terhadap anaknya yang lebih utama daripada budi pekerti yang baik. Anak bu sampean kei bondo donya, anake sampean boten soleh, bondo donya entek nggo maksiat ning Allah. Anak ora usah ditinggali bondo, nek soleh wong tua mesti kurmat. Makanya pemberian yang terbaik orang tua terhadap anaknya adalah adab yang baik. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu marfu'an, la ayu adibar rajul waladahu khairun lahu min ayatasaddaqa bisa'in. Orang tua mengajari anaknya adab itu lebih baik daripada bersedekah dengan satu sok. Sampai ngomong bismillahirrahmanirrahim, ayo cung, terokke cung, bismillahirrahmanirrahim. Ngucapno bismillah tok akan jadi jariyah orang tuanya. Makanya bapak ibu tolong bismillah Fatihah. Iku nek iso anakmu ojo sampai mbok ulangno wong liya dhisik, sadurunge sampean ulang, najan kadang salah. Paham maksudnya? Bismillah, Fatihah, anak-anak kita jangan sampai orang lain ngajari sebelum kita. Najan kadang salah. Engko nek wis gede dibenerno ustate. Soale nopo? Nek wong tua orang ngulang bismillah, orang ngulang Fatihah, orang ngulang niat salat, orang ngulang ibadah. Terus wong tua ganjaran miline saka ngendi? Setiap anak-anak kita Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sholat anak kita, orang tua dapat pahala. Karena apa? Yang ngajari orang tuanya. Anakmu yo tau mbok ulang, alah serahno guru TPQ beres. Anakmu maca Fatihah sing oleh guru TPQ, anakmu sholat sing oleh guru TPQ. Maka hal-hal yang sangat urgent seperti bismillah, Fatihah, sholat, bacaan-bacaan sholat, anak-anak kita ajari sebelum orang lain ngajari. Najan kadang salah. Cong nek rukuk subhana rabbiyal a'la cong bareng ngaji dadak salah. Ora apa-apa engko dibenerno, tapi minimal awake iki punya jasa ngulang anak. Sesuatu yang sangat urgent. Wa yambaghi lil walidi ayat taniya bi ibnatihi kama yaktani bi benihi. Kalau kita punya anak perempuan, seorang bapak juga harus memberi perhatian anak gadisnya, anak perempuannya seperti anak laki-lakinya. Tidak boleh dibedakan. Fayurabbiha 'alal kamali wal waqar. Anak perempuan juga harus dididik dengan sempurna dan bijaksana. Wa yukammiluha bil adabi wal haya. Diajarkan budi pekerti dan rasa malu. Nek duwe anak wedok diajari duwe rasa isin. Wa yamna'uha minat tahattuki wat tabarruj. Diajarkan untuk mencegah merusak aturan dan membuka aurat. Biasanya nek duwe anak cilik wedok diajari menutup aurat sedini mungkin. Dikei penjelasan, iki perintah Allah. Ongkep to Bu, wis to ongkep lah, sing penting iki perintah Allah. Wa ya'muruha bis shalah wasyiyam wasidqi. Bocah wedok kudu dididik salat, poso dan jujur, wal afaf dan menjaga dari yang haram.
wa liya'lama bi anna syarafahu ma'utun wallahu a'lam bishawab. Dari kami cukup. Mboten enten pertanyaan malih to? Mumpun dikat kalih cakluk sudah. Kok gak khatam-khatam. Dari kami cukup. Kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.